Kalau nasinya basi, lauknya dicuci, dipanasin buat lauk besok. Iya. Hari ini Bang Glade kedatangan ibu-ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang Bang Glade sengaja untuk mencari kira-kira di 17 Agustus ini siapa yang bisa menginspirasi kita semua, dan Bang Glade menemukan ibu-ibu ini yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi sebelum itu kita kenalan aja dulu. Kenalkan dulu nama ibu yang pakai baju jilbab oranye. Nama Warti. Warti. Kalau ibu? Ibu Rika. Ibu Rika. Ibu Warti dan Ibu Rika ini adalah penjual balon keliling, balon gas keliling. Nah, saya langsung bertanya Ibu, kalau asal Ibu dari mana? Dari Jawa. Kalau Ibu? Jawa Tengah. Nah, kalau dari Ibu Warti deh, coba ceritain sedikit Bu terkait kenapa Ibu memilih dari Jawa Tengah pindah ke Samarinda. Pengen itu Mas. Pengen ke Bu? Pengen nyarutang. Pengen bayar utang. Pengen bayar hutang. Oh, jadi Ibu di Jawa banyak hutang. Banyak utang Mas. Pengen bayar utang. Sebelumnya Ibu di Jawa ngapain? Kerja apa? Kerja jualan gorengan sama lontong Mas. Oh, jualan gorengan sama lontong. Terus itu lama-lama itu Mas utangnya banyak. Oke. Oh, karena dia nggak kembali modal ya? Iya nggak modal. Kadang nggak habis itu, kadang dimakan sendiri, kadang ya dikasih-kasihin tetangga gitu. Oke. Kalau Ibu? Kalau saya dari Samboja tadi. Samboja. Mulai dari kilo berkebun, mati semua, nggak panen. Oke. Terus pindah ke Samboja jualan pentol, nggak ada anak-anak sekolah, saya berhenti. Oke. Memutuskan pindah ke Samarinda, jualan balon. Ya nggak modal kan, udah bisa meringankan beban, bisa buat bayar hutang gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, ibu-ibu ini dari Jawa Tengah pindah ke Samarinda untuk membayar utang-utang mereka yang di Jawa, karena usaha-usaha mereka yang mereka lakukan di Jawa itu tidak mampu untuk menutupi utang-utang ya. Akhirnya untuk memilih pindah ke Samarinda karena mereka menganggap bahwa Samarinda tingkat ekonominya cukup baik untuk maksudnya perekonomiannya bagus daripada di Jawa yang penghasilan mereka sedikit, dan kalau usaha pun juga untungnya sedikit, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, penghasilan Ibu selama satu hari jualan balon itu berapa kira-kira Ibu? Ya kalau laku 5 ya 25 Mas, kalau laku 10 ya 50 gitu. 50 ya. Maksimal 50 ya berarti ya? Iya. Enggak, maksimal ya 20. 25. Iya. Iya, maksimal itu 25 gitu. Wih, luar biasa ya. Ada ya pernah 15.000 ya pernah. 15.000. 10.000 ya pernah. 15.000 pernah kemarin tuh memang 15.000. Laku satu. Kadang tuh kempes Mas. Kalau kempes itu Kan harus suruh bayar. berganti. Harus bayar. Bayar Harus 5.000. ganti? Iya, ganti. Waduh, Kalau kerusakan itu tanggung sendiri. tanggung sendiri. Oke. Iya. Buat untungnya 10.000. Kalau misalkan ya saya hitung maksimal balon terjual bisa pernah nyampe 10. Pernah nyampe 10 balon. Pernah. Laku 10. Oh, pernah. Tapi ya 2 minggu sekali. Laku 10 2 minggu sekali, bayangkan coba. Mereka tuh bagi hasil jualan balonnya. Jadi kalau misalkan balonnya laku 10, harganya 100.000. Tapi dia bagi hasil dengan bosnya sebanyak setengah harga ya Bu, 50-50. Bayangkan mereka harus hidup dari uang 50.000, dan itu pun 2 minggu sekali Aku nggak pernah. Kalau Kalau habis laku 10. 2 pernah. Laku 2. Nah kalau saya habis 10 nggak pernah terjual 10. 15 pernah gitu. sekali Oh, yang diborong sekali. orang, Iya. beli orang satu. Saya juga sekali aja diborong. Sekali? Iya, pas Iya. lebaran haji itu diborong Oke. orang. Kalau paling sedikit pernah berapa terjual? Ya, 2. Kalau 2 kan Enggak. 20.000. Kita dapat Dia dapat 10.000. Cara Ibu memposisikan uang 10.000 untuk makan sehari-hari itu gimana Bu? nggak tahu Mas.
susah banget amat mau kalau diceritain gimana. Sulit ya? Sulit Mas Sulit ya. kalau Allah. saya Astagfirullahaladzim ya. kadang kan beli pampasnya ini 2.500. Iya. Terus kalau nasi masak sendiri, kadang Kadang dapat itu Mas. itu ambil ubi daun ubi itu Daun ubi. yang 2.500, belikan kerupuk buat makan ini. Yang penting kan anak beli kadang telur kan dapat satu kan 2.000. Iya. Yang penting ini buat makan anaknya aja. Yang ikut anaknya Ibu satu aja? Satu yang dua di Jawa. Yang dua di Jawa? Iya. Umur berapa di Jawa, Bu, yang dua itu? Satu 14 tahun, yang satu 6 tahun. 140 tahun. Iya. Mereka lagi apa, Bu? Sekolah atau bagaimana? Sekarang kan sekolah kan pakai online itu kan, Oke. makanya tiap minggu harus belikan paketan 100.000. Kadang kayak apa mau belikan paketan, kita mau makan aja ibaratnya sulit ngirit-ngirit kadang ini. Makanya kadang aku tuh capek ini loh, sakit gendong ini kan, kadang tidak mau diam itu. Makanya bagi yang menonton ini, walaupun balon itu tidak penting, tolong dibeli, harganya cuma 10.000 aja. Tapi bagi uang 10.000 itu penting banget bagi keluarga saya, bagi ibu ini juga. Jadi Ibu ini di Samarinda mereka ngontrak di daerah Biawan, Biawan, di daerah Biawan, Jalan Jelawat Gang 9. Jalan Jelawat Gang 9. Jadi Ibu ini ngontraknya satu kamar itu bayarnya 400.000. Iya. Oke, kalau berarti tak bisa Ibu? Bisa ya. Bisa, berarti 400.000. 400.000 itu penghasilan mereka selama sehari itu tidak nyampai 50.000. Tidak nyampe 50.000, bahkan 50.000 itu jarang sekali, bahkan ya seminggu sekali 50.000. Teman-teman coba akumulasikan kira-kira 400.000 per bulan sama dengan 50.000 pun itu tidak nyampe. Kira-kira cukup nggak ya buat kehidupan mereka? Kira-kira bagaimana cara mereka hidup? Saya ini Bu, bagaimana cara Ibu hidup? Maksudnya memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara pemasukan sedikit. Ya kalau dapat uang 20.000 kita sisihkan 6.000, 7.000 buat bayar rumah. Oh, bayar. Oke. 6.000 kali 30 hari itu nggak nyampe, Bu. Baru 180 kadang. Kita yang ngomong terus terang sama yang punya rumah. Kalau belum cukup disuruh cukupkan dulu baru dibayar. Nombok dong, Bu. Enggak kayak kemarin itu lambat bayarnya ya Mbak ya. Lambat karena penjualan kan belum cukup, lambat. Baru 2 hari ini aku baru bayar sama ini. Bayarnya sama, dia pagi aku sore. Yang penting kita sudah tenang, sudah bayar rumah. Kalau buat kebutuhan anak ya, kalau habis jualan ini kan di loteng di atas ya, terus nggak turun aku soalnya orang jualan pentol, es, buah ini banyak kan di bawah. Ini nggak ku kasih turun, soalnya takut minta beli nggak punya uangnya nggak cukup. Oke. Kenapa Ibu tadi memilih di Samarinda, Bu? Memilih di Samarinda kenapa? Kan Atau ini proses Ibu dari Jawa ke Samarinda? dulu kan saya di Kilo itu, Oke. habis itu di Kilo di sana nggak itu langsung ke Samarinda. Kan ada temen yang jualan balon kan punya hutang juga sama kayak aku, sedikit kok bisa bayar hutangnya gitu. Makanya kan kepingin kesini ini juga kepingin. Saya ya kepengin untuk Kepingin juga kan. tetangga saya yang punya utang bisa kok bisa bayar utang lah. Saya terus ikut ke sini. Saya mau ikut gitu. Kalau ibu ini pagi entam sudah di situ, kalau saya di depan puskesmas dulu. Oke. Jadi mereka jualan ini nggak langsung mereka jualan tuh ada yang berpindah-pindah. Kalau Ibu yang pakai baju jilbab kuning, geser-geser Bu, nggak kelihatan Bu. Nah, jilbab kuning ini, Ibu ini jualannya langsung dari pagi sampai sekitar jam 4 atau jam 3 jam 4 ya. Iya. Itu di Jalan Pahlawan. Kalau Ibu tadi
Pagi di depan puskesmas, Pagi depan puskesmas, agak siang di Pasar Segiri, Pasar Segiri, habis itu di situ di Pahlawan. Iya. Puskesmas di mana, Bu? di depannya itu loh yang ya di depan puskesmas. Di puskesmas yang sini. Iya, puskesmas Segiri. Oh, Segiri. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin melihat ibu-ibu ini mungkin bisa menyisihkan sedikit, kalau banyak pun nggak masalah ya, hartanya untuk kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan pangan intinya. Dan beliau juga punya anak satu yang, nah anaknya ini kalau teman-teman mau ngasih pampers atau mungkin ngasih baju-baju kecil buat anak-anaknya, mungkin bisa dikasihkan lah ya, karena kebutuhannya emang nggak bisa terpenuhi secara full kalau kita menghitung dari penghasilan atau dari pemasukan beliau. Pemasukan anggaplah rata-rata 10.000 ya, rata-rata 10.000. Makan harus menyisihkan uang untuk bayar hutang di Jawa, harus menyisihkan juga uang untuk kontrakan seperti itu. Kira-kira bayangkan kalau teman-teman ini berada di posisi ibu-ibu seperti ini. Ini aja tanggal 11 kemarin di Jawa bilangnya ibu didatangin bagai bank kan, karena 4 bulan sudah enggak bayar. Bilangin 4 orang didatangin kan, bilangnya suruh ngusahain tanggal 15 ya. Kalau nggak tanggal 15 pokoknya tanggal 20 itu suruh ngusahain 2 juta. Suruh bayar karena saya sudah 4 bulan nggak bisa bayar. Bilangnya dikasih surat peringatan 4 kali ya, kayak mau disita, kayak mau diapa itu. Makanya ibu sama anak saya, kalau seandainya rumah saya sampai disita, mau tidur di mana di Jawa. Betul. Sekarang kayak apa ya pikiran itu, melayang kayak jualan baru laku 5, sudah di Jawa kayak gitu, kemasukan di sini ndak nentu. Mudah-mudahan siapa yang nonton video ini bisa membantu ibu ini dan saya sekeluarga. Kalau bisa beli balon, kalau bawa 15 kan, kalau habis 15 tuh cuma 150 aja, kalau habis saya untung 75 kan. Boleh untuk menyisihkan lah ya, buat sisihkan. Makanya kontrakan. tadi aja ditelepon sama anak saya, bilangnya Bu kalau ada uang kirim dulu 1 juta kah berapa, biar rumah nggak disita. Anak saya yang nomor 2 itu dia kayak di situ, kalau di Jawa pojokan kalau di tepi kan, di tepi dinding itu, takut mau keluar, nangis terus, nggak mau makan, takut rumahnya disita. Bilangnya mau tidur di mana nanti. Ya buat teman-teman ini kalau boleh tahu Bu, ini ibu ada hutang di Jawa itu karena apa, Bu? Mama saya operasi dulu di sini, iya. Kan nggak punya mau jual sapi nggak cukup, kan gadekan sertifikat 26 juta kan itu, tapi ambil 3 tahun. Ini sudah setahun, sudah bayar setahun kan, karena di sini corona kan nggak bisa, itu kan lambat. Sebulannya itu 1.160.000. Ya teman-teman, mungkin bisa bagi kita untuk introspeksi diri kita. Ternyata di hari kemerdekaan ini Indonesia betul-betul sudah merdeka, tapi ternyata masih banyak warga negaranya yang untuk makan saja itu agak sulit. Mungkin juga jauh banget dari pandangan, maksudnya dari perhatian pemerintah. Ibu punya KTP sini atau KTP Jawa masih? KTP Jawa. Nah, ibu masih punya KTP, ibu masih di KTP Jawa. Otomatis kan pemerintah sekarang ada bantuan, Bu. Tapi kalau misalkan ibu KTP Jawa kan juga agak sulit ya. Enggak pernah dapat. Nah itu kasian banget ya. Nah buat teman-teman, memenuhi kebutuhan aja agak sulit mereka. Sementara mereka harus punya tanggung jawab melunasi hutang sama tempat tinggal. Apalagi saat ini di Jawa sana sudah 4 kali dikasih surat peringatan.
untuk bayar ya segera ya. Bayar segera. Jadi sisa berapa tuh Bu di Jawa? Masih 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Oh, masih Sudah. lama Bu. Sampai 3 tahun. Pokoknya masih 12-an juta lah pokoknya 12. Iya, pokoknya kalau nggak salah itu 12 13 antara itu, pokoknya sudah setahun lebih, pokoknya sudah. Oke. Ya Bang Ledek mau mengajak teman-teman untuk bisa membantu ibu-ibu ini. Salah satu terkecil membantu ibu-ibu ini adalah membeli balon-balon yang mereka jual. Karena kita bisa lihat di Samarinda ini banyaknya orang-orang yang sebenarnya mampu untuk bekerja tapi meminta-minta, sementara ibu ini mampu untuk bekerja tapi beliau juga tidak minta-minta sampai ke minta-minta. Ibu tidak ada sama sekali niat. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada niat mau minta-minta. Kalau Kadang dikasih ya dikasih mau. tuh, kalau dikasih ya mau. Nah, Kan ada yang ngasih, kadang ada yang ngasih. nah, alhamdulillah ya Bu. Nah buat teman-teman tuh, satu juga yang saya Bang Alik dengar tadi sebelum membuat video ini, kalau beliau ini merasakan dampak baik terhadap teman-teman yang membuat kegiatan berbagi makanan, karena mereka merasakan. Dan ini hari Jumat, dari Jumat itu kan biasanya ada berbagi makanan dan beliau mendapatkan makanan, dan dari situlah juga mereka mendapatkan makanan untuk memperkecil pengeluaran mereka, begitu ya Bu. Iya. Kalau biasanya orang-orang lewat berapa Bu dikasih sama Ibu? Dan satu, kalau Satu. saya kan kadang dikasih 2. Kalau nasinya basi, lauknya dicuci, dipanasin buat Wow, lauk buat besok. besok, Iya, gitu, terus terang besok. kita nggak Kan ngada-ngada, nasinya tapi kadang nggak kebanyakan, kan nggak habis, terus Lauknya dicuci, itu dipanasin baru buat Buat makan besok. Iya. gitu. Nah kalau dapat 4 dapat 3 gitu. Oh, iya. kadang kita dijadikan satu, dipanasin sama-sama buat Kan makan itu besok. ini kan dapat 4 gitu ya. Kalau Hari ini dapat 4 tadi Iya. ya. kalau nggak habis Kalau nggak habis hari ini, buat besok dipanasin. Iya, kadang nasinya ya dipanasin juga, dimakan. Kadang nasinya. Ya, itu teman-teman, mudah-mudahan video hari ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menyentuh hati teman-teman untuk berbagi. Ternyata di hari kemerdekaan hari ini pun juga masih banyak saudara-saudara kita yang belum merdeka, belum bisa memenuhi kebutuhan, bahkan pangan aja belum bisa memenuhi kebutuhan pangan. Untuk makan nggak bisa. Mereka punya tanggung jawab di luar dari hal ini, di luar dari kontrakan, kebutuhan makan. Mereka punya utang juga yang harus dibayar di Jawa. Sementara kalau mereka tidak bayar di Jawa, orang tua di sana bisa diusir dari tempat tinggal. Makanya mereka memilih juga di Samarinda. Begitu. Buat teman-teman yang menonton, bisa hubungi di kontak di bawah ini, hubungi kontak pokoknya di link description. Buat siapa tahu teman-teman ada yang pengen berdonasi, ada yang pengen berbagi. Beliau menerima, tadi saya disampaikan juga beliau menerima popok buat pampers buat anaknya, baju-baju buat anaknya, sembako juga buat beliau. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi ngadain kegiatan berbagi atau lain sebagainya, mungkin bisa menyentuh ibu-ibu ini. Gampang kok cara menemui mereka di Jalan Pahlawan di siang hari sudah bisa menemui, karena kemarin Bang Ledek lewat di situ. Jadi ada kayaknya ini bagus kalau beliau ini saya ajak ke tempatnya Bang Ledek untuk menginspirasi teman-teman untuk mengetahui latar belakang juga seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Bang Ledek tunggu ya, tunggu di kontaknya, hubungi dia kontaknya. Bang Ledek tunggu komunikasinya lebih lanjut. Bang Ledek tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.